Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS, yaitu jenis usaha pada perseorangan dan juga pada kelompok. Pasti kalian sering menemukan ada bengkel Bu Retno, warung makan soto Mbak Ana, kemudian ada juga PT Papros, ada juga Koperasi Bakti Guna, dan yang lainnya. Nah, kita akan membedakan mana saja jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Kalian silahkan perhatikan penjelasan dari Bu Tika ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Untuk jelas ya, ini muatan pelajaran IPS kelas 5 SD. Jenis-jenis usaha itu ada dua, yaitu ada jenis usaha perseorangan dan jenis usaha kelompok. Usaha perseorangan adalah usaha atau badan usaha yang dikelola sendiri, sedangkan kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam modal, pengelolaan, dan juga bagi hasil. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya, seluruh keuntungan menjadi milik sendiri, sedangkan pemilik usaha juga bebas dalam pengambilan keputusan. Dan juga karena dia itu perseorangan atau punyanya sendiri, maka dia tidak perlu membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan masalah usahanya. Maksudnya tidak perlu dipublikasikan karena ini merupakan rahasia pada seseorang tersebut. Sedangkan kekurangan pada jenis usaha perseorangan adalah seluruh kekayaan pribadi termasuk sebagai jaminan terhadap utang usaha. Dan sumber keuangannya juga terbatas karena tadi modalnya juga hanya milik sendiri. Kesulitan juga akan ada dalam manajemen keuangannya karena dia dikelola oleh diri sendiri. Serta kekurangannya, kelangsungan usaha kurang terjamin apabila pemilik usaha meninggal, kemudian tidak ada yang mewarisi dan tidak ada yang melanjutkan, maka kelangsungan usahanya bisa berhenti sampai di situ. Dan contoh-contoh usaha perseorangan adalah ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan juga usaha industri kecil. Usaha pertanian ini biasanya memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Usaha perdagangan berskala kecil dan sedang ya, ada perdagangan berskala kecil dan ada juga perdagangan yang berskala sedang. Contohnya ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Sedangkan usaha jasa yang dikelola perseorangan, contohnya ada usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjualan pulsa. Industri kecil itu merupakan industri rumahan jika usaha perseorangan ya. Contohnya ada usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Itu merupakan contoh usaha-usaha perseorangan. Membahas tentang jenis usaha kelompok. Jenis usaha kelompok kita akan belajar dulu tentang kelebihan dan kekurangannya. Karena kelompok, maka kelebihannya modalnya lebih efisien dan lebih besar. Kemudian kerugian atau keuntungan perusahaan akan ditanggung bersama, serta pembagian tugas usaha lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari jenis usaha kelompok yaitu karena bersama-sama maka adanya pembagian saham. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi-bagi sehingga memperoleh hasil yang tidak begitu besar. Kemudian biasanya pada usaha kelompok kekurangannya adalah adanya perbedaan pendapat atau opini dalam melakukan sebuah perencanaan. Contoh-contoh usaha kelompok
ada firma, ada perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan juga ada koperasi. Kita akan membahas tentang firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Tentang perseroan komanditer atau CV. Kalian pasti pernah kan melihat atau membaca tulisan CV Jaya Abadi. Nah, itu contoh perseroan komanditer. Mari kita bahas tentang CV ini. CV atau persekutuan komanditer adalah didirikan atau jenis usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis keanggotaan, yaitu ada anggota aktif dan juga ada anggota pasif. Jadi bedanya antara CV dengan firma tadi, kalau CV didirikan sekurang-kurangnya 2 orang, tetapi jabatannya sama. Sedangkan pada perseroan komanditer atau CV itu terdiri dari 2 jenis keanggotaan, ada anggota aktif dan juga ada anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif adalah anggota yang memberikan modal atau investornya. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Contohnya ada CV Rian Motor. Kita akan membahas tentang perseroan terbatas atau disingkat PT. Kalian pasti sering melihat perusahaan PT Papros, PT Jaya Abadi. Apa toh Bu PT itu? PT atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi kata kuncinya ada kumpulan saham. Ya, pada PT itu kata kuncinya kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen atau laba perusahaan. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Contoh PT ada PT Pembangunan Jaya. Ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. BUMN juga dapat berbentuk perusahaan umum atau disingkat perum dan juga perseroan terbatas atau PT. Contoh BUMN berbentuk perum yaitu Perum Peruri atau percetakan uang negara. Sedangkan contoh BUMN berbentuk PT adalah PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Dan ada juga BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. Di Indonesia terdapat BUMD atau itu tadi badan usaha milik daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh BUMD, kamu bisa tahu Bank Jateng ya, BPD Jateng itu berarti dikelola oleh daerah Provinsi Jawa Tengah. Ada jenis usaha koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Di dalam koperasi, anggota wajib membayar dua bentuk simpanan, yaitu ada simpanan pokok dan ada juga simpanan wajib. Simpanan pokok merupakan simpanan yang hanya dibayar satu kali, sedangkan simpanan wajib merupakan simpanan yang dilakukan setiap bulan. Nah, di dalam koperasi ada juga simpanan sukarela, yaitu simpanan yang disetorkan oleh anggota dengan jumlah yang tidak ditentukan dan bisa diambil kapan saja. Sedangkan simpanan wajib itu bisa diambil jika anggota tersebut sudah keluar dari koperasi. Bentuk koperasi di Indonesia ada beberapa jenis anak-anak. Yang pertama, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Yang ketiga ada koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya ada koperasi pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima ada koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan juga penyaluran hasil produksi. Contohnya ada koperasi unit desa. Nah, itulah beberapa jenis usaha perseorangan dan kelompok. Kalian sudah tahu apa saja kelebihan dan kekurangan antara jenis usaha kelompok dan perseorangan, kemudian contoh-contoh usaha perseorangan dan juga usaha kelompok. Dari situ silahkan kalian pahami penjelasan dari Bu Tika. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi kalian sudah ya memahami bagaimana perbedaan antara jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Apa saja keuntungan dan kerugiannya, kemudian ciri-cirinya apa saja, contohnya apa saja sudah kalian pelajari. Nah, silahkan kalian ulang-ulang kembali jika masih ada yang belum paham, dan dimanapun kalian berada harus tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.